Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3. Di video ini kami akan menjelaskan tentang kimia bahan alam yaitu asetogenin. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan asetogenin lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang daun sirsa atau Annona muricata. Daun sirsa adalah salah satu tanaman yang biasa digunakan sebagai obat herbal dan mengandung bahan kimia seperti alkaloid, terpenoid, steroid, dan komposisi Annonaceous asetogenin. Daun sirsa memiliki sifat toksik yang tinggi terhadap sel kanker ovarium, serviks, dan sel kanker kulit pada dosis rendah, sehingga daun sirsa sering disebut sebagai inhibitor atau penghambat yang paling kuat pada sel kanker. Klasifikasi tanaman sirsa adalah sebagai berikut. Dari kerajaan Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, dari kelas Dicotyledon, ordo Ranales, famili Annonaceae, genus Annona, dan spesies Annona muricata Linn. Annonaceous asetogenin merupakan poliketida yang ditemukan hanya dari tanaman dalam keluarga Annonaceae, dengan beberapa spesies berasal dari mereka yang menjadi tanaman ekonomi penting di Asia dan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Annonaceous asetogenin merupakan senyawa yang berpotensi sebagai sitotoksik untuk menghambat sel kanker. Asetogenin merupakan metabolit sekunder dari Annonaceae yang disintesis melalui reaksi antara asam asetat turunan polikatida yang memiliki rantai panjang pada asam lemak yaitu 35-39 atom karbon. Asetogenin adalah senyawa polikatida dengan struktur 30-32 rantai karbon tidak bercabang yang diperlukan pada gugus 5-metil-2-furanon. Rantai furanon dalam gugus hidrofuranon pada C23 memiliki aktivitas sitotoksik, dan turunan asetogenin yang bekerja sitotoksik adalah antara lain asimisin, bulatasin, dan skimokosin. Berikut adalah biosintesa dari asetogenin. Prinsip dasar asetogenin adalah menghambat sintesis adenosin trifosfat atau ATP oleh mitokondria sel yang dibutuhkan oleh sel kanker. Asetogenin yang merupakan kumpulan senyawa aktif seperti muricatosin A, muricatosin B, anomurisin E, muricapentosin, anopentosin A, anopentosin B, dan anopentosin C masuk dan menempel di reseptor dinding sel untuk merusak ATP di dinding mitokondria. Pembelahan yang cepat memerlukan energi yang cukup besar berasal dari ATP. Jika pasokan energi berkurang, aktivitas sel kanker melambat dan akhirnya terjadi apoptosis. Asetogenin sangat selektif, hanya menyerang sel kanker, yaitu yang memiliki kelebihan ATP. Senyawa ini tidak menyerang sel-sel lain yang normal di dalam tubuh. Berikut adalah biosintesis dari asetogenin. Struktur asetogenin dapat dilihat dari gambar berikut. Ini merupakan struktur dari asetogenin. Asetogenin memiliki nama IUPAC yaitu 5S, 5-metil, 3, 2R, 8R, 13R, 2,8, 13 trihidroksi, 13, 2,5R, 5IR, 1 hidroksi trideksil, 2 tetrahidrofuranil, trideksil, 5H furan 2-on. Dengan rumus molekul yaitu C35H64O7 dan memiliki massa molekul relatifnya yaitu 596,88 gram per mol. Adalah penggolongan dari asetogenin. Karakterisasi asetogenin yang berbeda. Fitur struktural mereka umumnya dapat dibagi menjadi kelas tergantung pada sifat dari cincin lakton. Fitur umum pada struktur asetogenin adalah cincin terminal gamma lakton dan terminal alifatik rantai samping menghubungkan beberapa kelompok fungsional hidrofilik seperti 1,3 cincin THF dan beberapa kelompok hidroksi. Klasifikasi berdasarkan stereostruktur cincin THF. Yang pertama, cincin THF ganda bis THF berdampingan. Yang kedua, cincin THF ganda bis THF tidak berdampingan. Yang ketiga, cincin THF tunggal mono THF. Yang keempat, cincin THF triple atau tri THF. Yang kelima, non THF. Sifat-sifat dari asetogenin. Asetogenin merupakan senyawa sekunder dari Annonaceae yang disintesis melalui reaksi antara asam asetat turunan polikatida yang memiliki rantai panjang pada asam lemak yaitu 35-39 atom karbon. Sifat dari senyawa ini terdiri dari rantai panjang alifatik dengan gugus hidroksil dan asetil karbonil serta cincin 1,3 tetrahidrofuran. Asetogenin juga ditandai dengan menggunakan 2 unit fungsional
THF, dan cincin gamma laktat beta unsaturated. Selanjutnya yaitu pemanfaatan asetogenin di bidang farmasi. Dalam bidang farmasi, senyawa asetogenin berkhasiat sebagai sitotoksitas yang kuat, anti-tumor in vivo, pestisida, anti-malaria, antiviral, dan efek antimikroba. Pengembangan komersial dari senyawa ini yang pertama yaitu sampo. Sampo sangat efektif dalam mengobati investasi kutu kepala. Yang kedua sebagai semprotan pestisida yang melindungi tanaman inang terhadap keragaman hama. Yang ketiga sebagai salep untuk pengobatan herpes mulut. Yang keempat yaitu sebagai ekstrak dalam bentuk kapsul yang telah digunakan oleh pasien kanker tertentu sebagai produk suplemen botani. Bioaktivitas asetogenin. Yang pertama sebagai anti kanker. Asetogenin yang terkandung di dalam sirsa bisa digunakan untuk menghantam kanker usus, pankreas, ovarium, usus besar, payudara, liver, dan serviks. Anonaceous asetogenin bekerja dengan menghambat produksi ATP dengan mengganggu kompleks 1 mitokondria. Kedua, antivirus. Dalam ekstrak daun sirsa sebagai penghambat infeksi virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV, Anonaceous asetogenin, terutama yang berdekatan dengan cincin bis tetrahidrofuran atau THF, berperan sebagai sitotoksik terhadap aktivitas virus malaria dan imunosupresif. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai antibakteri. Senyawa asetogenin dan beberapa alkaloid murisolin, kausin, koklamin, steparin, dan retikulin mampu bertindak sebagai antibakteri. Khasiat daun sirsa mampu mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti diare, bisul, ISK, dan ISPA. Yang keempat, antividin. Kulit bawang merah mengandung senyawa asetogenin. Pada konsentrasi tinggi, hama serangga tidak lagi bergairah dan menurunnya nafsu makan yang mengakibatkan hama serangga enggan untuk melahap bagian tanaman yang disukainya. Sedangkan dalam konsentrasi rendah, bersifat racun perut yang bisa mengakibatkan hama serangga menemui ajalnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.